Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat, setelah navbar ada halaman ya ini. Nah, ini itu namanya adalah Hero atau Jumbotron. Nah, langkah membuatnya, kita buka Visual Studio Code lagi. Kemudian kita kasih komentar dulu di sini. Namanya Hero atau Jumbotron. Nah, setelah itu kita bikin namanya elemen header. Kemudian kita bikin di tengah-tengahnya, di dalam header ini kita bikin kelas dulu. Div kita kasih kelas di sini. Nah, di dalam kelas ini kita akan bikin yang namanya header opacity. Jadi header opacity itu adalah header yang ada di dalam Jumbotron tadi, tapi nanti kita bikin dia agak transparan. Jadi makanya pakai namanya opacity. Kemudian untuk kelas yang kedua, tambahin div lagi. Kita kasih kelas. Nah, kelas yang kedua ini baru untuk header asli si Jumbotron. Nah, di dalam header yang Jumbotron ini kita bakalan isi dengan tulisan-tulisan dan juga button. Langkah-langkahnya, kemudian setelah ini kita kasih H2 untuk kayak salam pembuka gitu. Kita kasih di sini, hey, I'm. Nah, ini kita buat sampai H2 dulu. Kita Ctrl Save setiap kali perubahan. Sekarang kita ubah dulu nih tampilan yang ada di dalam header sampai H2 dulu. Kita buka style.css-nya. Kita kasih komen dulu. Hero atau Jumbotron. Langsung kita panggil headernya. Kurung kurawal. Nah, di dalam header ini kita akan menambahkan background, terus URL. Nah, di dalam URL ini kita masukkan background yang akan kita jadikan itu sebagai backgroundnya si Jumbotron di website portofolio kita. Kalian bisa cari dulu di Google, kemudian langsung di save ke file manager. Nah, di sini aku udah download fotonya untuk jadi background. Nah, nih aku
pakai namanya header. Kita copy, kita pindahin ke Visual Studio Code. Nah, kemudian kita masukin ke dalam URL ini. /2 baru bisa kelihatan apa aja yang ada di dalam folder. Kita pilih yang ini. Kemudian kita kasih dia ukuran. Pakai height aja. Pakai height. Nah, kalau untuk background header ini kita pakainya itu ukurannya bukan px tapi fh, karena untuk biar si backgroundnya ini dapat memenuhi layar gitu. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Open with live server. Nah, ini kan ini ya berantakan gitu, kayak kotak-kotak petak-petak jadi 4 gini. Kita bakal ubah dia biar dia tetap jadi satu gitu, nggak kepecah-pecah kayak gini. Caranya adalah setelah kita kasih height tadi, kita kasih namanya background repeat, jadi biar nggak keulang-ulang gitu. Kita kasih no repeat. Kemudian kita kasih dia size, background size. Background size-nya ini kita kasih dia jadi cover aja. Nah, kemudian posisinya pakai background position, kita buat dia ada di tengah, center. Setelah itu kita bikin positionnya kita kasih relatif biar dia tetap ada di bagian bawah menu si backgroundnya, di bagian navbar berarti. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kan ini jadinya jadi satu, nggak kepecah-pecah kayak tadi lagi. Kemudian kita ubah dalam header tadi kan di HTML kita udah bikin ini H2 nih untuk salam pembuka ibaratnya. Sekarang kita akan mengubah tulisannya. Kita kasih dia font family. Nah, seperti biasa kita bisa cari di ini font.google.com. Nah, kita bisa juga langsung search di sini. Di sini aku mau search langsung namanya itu Bona Nova SC. Nah, langsung get font. Kita hapus dulu. Get embed code, import, terus kita salin ini. Kita taruh lagi dia di paling atas si halaman CSS. Paste. Kemudian kode yang berikutnya ini kita yang bold. Font family ini kita copy, terus kita letakin di tempat tadi. Nah, ini di sini.
Kemudian setelah font family, kita kasih ini dulu, letter spacing. Jadi biar ada jarak di antara huruf ke huruf. Kita bikin 5px. Terakhir, kita kasih ini, bayang-bayang. Shadow. Kita kasih shadow. Terus kita kasih ukurannya itu 0, 1px, nah, coba kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, dia ini hasilnya masih ada di sini. Belum ke tengah-tengah. Kita lanjut dulu. Shadownya kita kasih warna hitam aja, black. Nah, header udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian header, tapi ke bagian class header opacity untuk si backgroundnya. Nah, kita panggil dulu class header opacity. Setelah itu, kita kasih dia background color. Maksudnya ini tuh ketika ditransparanin, itu bakal jadi warna apa? Kalau aku juga ngambil dari ini, color hunt. Kita ambil yang warna ini, copy, terus kita langsung paste di sini warnanya. Habis background color, kita kasih dulu ukurannya kayak biasa. Kita bikin 100%, height-nya juga. Height-nya juga bikin 100%. Kemudian kita kasih ini, transparansinya atau opacity-nya kecil aja, 0,5. Biar samar-samar. Posisinya kita kasih absolute. Terus untuk topnya 0, topnya 0, kemudian jarak leftnya 0 juga. Jadi agar dia tuh tetap ada di dalam bagian header gitu. Header opacity udah selesai. Sekarang kita bikin untuk header Jumbotron, class header Jumbotron. Untuk header Jumbotron, ini berarti kita akan ngisi di dalamnya ini ada H2-nya di header Jumbotron. Di header Jumbotron, pertama-tama kita kasih ini dulu posisinya.
position absolute lagi, kemudian jarak topnya 0, leftnya 0, kemudian tampilannya atau display itu flex. Lanjut kita kasih ukuran widthnya kita kasih 100%, terus heightnya juga 100%. Nah, kontennya ini justify content, kita bikin dia ke tengah jadi center, kemudian tambahin align items juga center, jadi biar tulisannya itu ada di tengah-tengah H2 tadi. Lanjut ke flex direction, ini kita kolom karena biar dia seakan-akan ada di dalam kolom gitu. Terakhir text align-nya juga center. Nah, ini untuk header Jumbotron yang keseluruhannya. Sekarang kita bikin header Jumbotron tapi untuk yang H2 tadi, yang untuk salam pembuka gitu. Untuk H2-nya pertama ada namanya itu Z-index. Z-indexnya ini kita kasih 2. Kemudian font size, ukuran fontnya tadi kita kasih dia 3 rem, karena biar ukurannya itu pakai rem agar lebih besar kalau untuk judul yang terpampang gitu. Kemudian marginnya 0. Lanjut setelah itu kita kasih color, warnanya kita lihat lagi di webnya ini. Kita lihat di sini, ini yang pink. Kemudian kita langsung tempel di sini. Cuman ini kayaknya warnanya kemudahan, jadi kita tuain dulu warnanya. Ya mungkin yang ini. Setelah itu kita kasih padding dulu. Kita kasih paddingnya juga 0. Nah, header Jumbotron untuk yang H2 tadi udah selesai. Kita coba buka lagi. Nah, ini jadi kayak gini. Ukurannya besar karena tadi kita pakai satuan rem. Habis itu ini sedikit ada shadow, tapi sedikit doang karena tadi nggak terlalu banyak. Sama
si headernya ini atau backgroundnya ini dia itu lebih ke krem, karena tadi kita kasih opacity itu untuk menyamarkan warna aslinya. Sekarang kita lanjut tambahin teks di HTML. Nah, sekarang kita mau tambahin keterangan di bawahnya masih di dalam div. Kita pakai H5 yang lebih kecil, tulis tentang diri kita. Kasih jaraknya. Nah, sekarang kita CSS ini. Kita kasih CSS-nya. Sama tadi kita panggil kelas header Jumbotron, tapi untuk yang H5. Nah, di sini kita masukin color dulu untuk warnanya. Warnanya ini kita pakai warna hijau kali ya. Kita cari di edit yang tadi ini, color hand, copy, langsung di paste di sini. Kemudian setelah color, kita tambahin margin seperti biasa, 0px juga, 0px. Kemudian paddingnya kita kasih 5px. Setelah itu ukuran font size-nya kita kasih dia 1,5 rem. Ini semoga udah besar. Lanjut kasih line height-nya 3,8 rem. Terakhir kita kasih text transform. Nah, ini tuh bisa ngerubah tulisannya itu kecil semuanya atau besar semuanya atau sesuai sama kapitalisasi. Nah, di sini aku mau bikin dia tetap sesuai kapitalisasinya. Karena kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari H5 tadi. Oke, nah cuman kita di hasil tadi ini setiap kita scroll ke bawah itu di bagian menu navbarnya ini langsung ketutupan hilang. Nah, kita mau bikin biar si menunya itu kalau kita scroll ke bawah dia tetap ada. Kita coba contoh lihat yang ini. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, si menunya tetap bakal stay. Dia nggak bakalan ketutupan gitu. Nah, caranya adalah di bagian nav
Nah, bagian ini kita tambahin position, terus kita tulis sticky. Nah, sticky ini yang bikin si navbarnya itu nggak bakal ketutupan walaupun kita scroll ke bawah si halamannya. Bisa langsung kita cek. Nah, nih pas kita turunin dia nggak bakalan ketutupan gitu. Sekarang kita lanjut buat bikin button kayak gini. Pertama kita bikin dulu HTML-nya. Masih di dalam div, kita bikin H5 lagi. Ukurannya pakai H5 aja. Kemudian kita masukin, karena dia nantinya bakal bisa diklik dan langsung tertuju ke suatu halaman, kita bikin dia jadi pakai atribut link, yaitu A, href, kemudian kita masukkan kelas. Nah, kelas ini kita namain button XL biar besar. Kita tulis di dalamnya apa yang mau kita taruh di button. Kita tulis si my projects. Nah, kemudian kita langsung ubah ke CSS. Nah, di CSS ini bagian A kita panggil dulu A-nya, A kurawal, langsung kita kasih text decoration-nya non aja. Kemudian kita kasih dia colornya itu kita kasih coba warnanya, kita lihat di color hunt website tadi, kita kasih dia warna hijau. Kemudian kita copy dan paste di sini. Setelah color, kita tambahkan dia shadow. Tapi sebenarnya nggak usah, tapi kita tambahkan aja text shadow, tapi kita isinya none. Setelah A, ini isiannya. Sekarang kita kelas buttonnya. Kelas buttonnya kita ubah di CSS. Kita bikin button ini ada backgroundnya. Misalkan kita kasih dia warna ini apa ya? Nah, ini krem. Kita kasih padding. Paddingnya itu 5px, 10px, 5px, 10px lagi. Setelah itu kita kasih border radius. Border radius isinya 5px. Ini border radius ini agar nanti tampilan buttonnya itu tidak terlalu kotak, jadi agak melengkung. Lanjut kita tambahin font family. Font family ini kita cari lagi dulu di ini, fonts Google. Kita bisa langsung search. Nah, di sini aku mau pakai yang Nata Sans.
get font, get, ganti import, kemudian ini seperti tadi, kita copy, kita paste, kita taruh di paling atas. Copy kode selanjutnya. Kita taruh di bagian button tadi. Setelah font family, kita kasih jarak antar huruf. Kita kasih sedikit aja, cuma 0,1 px. Nah, kita bisa lihat sekarang hasilnya. Ini hasilnya, cuman ini warnanya agak kurang cocok. Kita ubah dulu, kita tuker, hijaunya jadi krem, yang kremnya jadi hijau. Yang krem ini kita pindahin ke hijau biar lebih kelihatan. Kemudian yang ini di hijau. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini udah lumayan terlihat, lebih terlihat sekarang. Kemudian sekarang yang terakhir, di header ini kita kasih button XL, karena tadi kita masih punya kelas button XL. Button XL. Di button XL ini kita kasih font size-nya pakai 1 rem, 1,4 rem. Kemudian untuk paddingnya kita kasih 20 px. Nah, HTML-nya sampai sini dulu, sampai header. Dan untuk CSS-nya kita juga udah sesuaiin sama header terakhir. Untuk hasilnya terakhir sampai ini. Ya. Kita lanjut ke bagian setelahnya.